Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kembali kita bisa bersua. Atas izin Allah tentunya kita bersama. Ya, nanti kita gulirkan pukul 6 pagi nanti, menemani dan mengawali aktivitas bagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah. Selasa pagi pemirsa dan pendengar, seperti biasa kita akan dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didik Djoko Susilo STMT IPM yang sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana Ustadz pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Ali Rahman sehat. Insya Allah sehat walafiat juga. Kita harapkan pula Anda yang di rumah dalam kondisi semaksimalnya untuk bisa mengikuti pagi hari ini kajian. Tentunya kita akan beri kesempatan Anda di sesi kedua nanti. Pertanyaan via telepon 02716793000 maupun WA call dan WA text di 08112553.000. Kita simak terlebih dahulu ya paparan dari Ustaz Didik. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih curahkan banyak nikmat kepada kita. Terkhusus adalah nikmat hidayah iman, nikmat kemauan untuk senantiasa berbuat baik, senantiasa menjaga diri agar berada pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalan ketaatan, dan ada kemauan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa zaman kita ini zaman dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini fitnahnya sudah kemana-mana begitu. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekeliling kita bisa jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ini. Nah, kalau kita tidak senantiasa menjaga diri, senantiasa konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja kita terperdaya terjatuh pada hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Bisa jadi zaman kita ini sudah masuk sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, beliau pernah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, ya'ti alan nasi zaman as-sabiru fihi ala dinihi kal qabidi alal jamri. Akan datang satu zaman, satu masa di mana orang-orang yang bersabar, tetap taat dalam din, dalam agama, tetap berpegang dalam petunjuk-petunjuk Allah, itu seperti menggenggam bara api panas begitu. Misalkan saat ini barangkali sudah menjadi tren orang mencari ma'isyah, mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut agama kita. Dengan membuka aurat, menampakkan aurat, bahkan kemudian menjual diri dan seterusnya. Ini sudah menjadi bagian yang biasa dalam kehidupan kita sekarang ini begitu. Memperoleh harta dengan melakukan kejahatan-kejahatan dan seterusnya. Pergaulan bebas ya, yang melanggar nilai-nilai agama kita gitu. Nah, ini karena kompetisi kehidupan yang semakin berat ini, maka kadang-kadang manusia sudah tidak peduli. Kalau menurut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita ini diperintahkan untuk bermaisyah dengan cara yang halal, cara yang thayyib gitu kan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba." Makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Nah, sekarang muncul ya dalam kehidupan ini ternyata dengan cara yang haram itu lebih cepat dapat hasil. Dengan cara yang haram hasilnya lebih banyak begitu. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Apakah kemudian kita ikut ya berlomba-lomba dalam hal yang haram, berlomba-lomba dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka kembali bagaimana kita membangun kekuatan jiwa kita agar tetap senantiasa komitmen di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau Allah perintahkan kita itu berlomba-lombanya dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba dalam keburukan, bukan berlomba-lomba dalam kemaksiatan. Perintah Allah, fastabiqul khairat. Berlombanya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah gitu. Dalam nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebajikan gitu. Tapi sekarang kita lihat banyak manusia malah yang berlomba-lomba dalam keburukan gitu. Tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tetapi malah kemudian ya memperbesar kesalahannya, menutupi kesalahannya, membungkus seolah-olah menjadi baik dengan berbagai alasan gitu. Oleh karena itu pentingnya kita menghadirkan ya petunjuk-petunjuk Allah di dalam diri kita gitu loh. Bagaimana kita senantiasa berinteraksi dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga kemudian nanti dalam diri kita itu muncul peringatan-peringatan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan satu keburukan gitu. Akan ada warning pada diri kita ketika kita membiasakan diri membaca, mengkaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika kita akan beramal, lisan kita akan mengeluarkan sesuatu, tangan kita akan berbuat, kaki kita akan melangkah, pasti di sana ada timbangan gitu loh. Apakah ini diperintahkan oleh Allah? Apakah ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu? Atau sebaliknya, ini dilarang oleh Allah, kenapa saya mau ke sini? Kenapa saya mau melakukan ini begitu? Itu kalau kita mampu menghadirkan petunjuk-petunjuk Allah dalam jiwa kita, dalam diri kita gitu. Salah satunya ya kita membiasakan diri terus menerus tanpa lelah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus hadir dalam kegiatan-kegiatan untuk merenungi, memikirkan, mengkaji petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hilang, kita nanti akan hilang kontrol, hilang kendali, hilang alarm begitu, sehingga kita melakukan sesuatu yang buruk itu tanpa sadar gitu. Tapi kalau kita senantiasa ya berada dalam nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, maka diri kita itu akan senantiasa tertahu. Kalau ada satu hal yang melanggar larangan Allah, kita akan cepat memberikan satu alarm, satu warning, satu peringatan pada diri kita, jangan lakukan itu. Itu melanggar larangan Allah. Itu berdosa, itu haram, itu perbuatan keji dan seterusnya itu. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri di dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji bersama-sama, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyeru Allah di pagi, senja, hari, maka alarm itu hilang gitu loh. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dengan benar itu salah satunya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Kalau kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Sehingga ketika melihat, merasakan berbagai keadaan dalam kehidupan ini, dia bisa melakukan satu penilaian gitu loh. Ini jalan yang benar, saya harus ke sana gitu. Saya harus hadir di dalam jalan-jalan kebaikan ini. Saya harus berlomba-lomba dalam kebaikan.
Tapi sebaliknya, ketika apa yang dia akan tempuh, akan jalani sesuatu yang buruk, dia segera memberi peringatan pada jiwanya, dirinya gitu loh. Ini nggak bener ini salah ini jangan diikuti itu. Nah, ini harus ada pada diri kita. Karena kalau kita kemudian terperdaya sehingga memperturutkan nafsu kesenangan dunia kita gitu ya. Ahlada ilal ard, saking senengnya, saking berada dalam perlombaan keduniaan gitu, kemudian ittaba'a hawa, kemudian memperturutkan hawa nafsunya, maka kita akan menemui kesesatan, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hawa nafsunya yang dipertuhankan. Oh, saya begini senang ini, saya begini cukup ini, saya begini dapat hasil banyak ini. Ya, meskipun kemudian melanggar aturan-aturan Allah, menerjang aturan-aturan Allah, nanti Allah dihilangkan dalam dirinya begitu. Kenapa? Ketika kita membiasakan dalam keburukan-keburukan, kita membiasakan diri dalam pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah, itu hakikatnya kita menghilangkan Allah dari diri kita gitu. Kenapa? Karena kita tahu ini dilarang oleh Allah, tapi kemudian kita kerjakan, kita langgar begitu, kan seolah-olah berarti kita menghilangkan Allah dari diri kita. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Nah, misalkan seperti itu, akhirnya sudah terjerumus jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berada pada kubangan dosa, kubangan yang dilarang dari Allah Subhanahu wa taala, maka susah untuk keluar. Karena sudah menjadi satu yang biasa dia lakukan. Ketika kita terbiasa dalam sesuatu, maka kemudian ketika diingatkan, itu buruk loh, oh itu dosa loh, tidak mudah untuk keluar, tidak mudah untuk menyadarinya begitu. Ya, meskipun kemudian kita tahu, oh ya ini jelek itu, tapi gimana lagi? Oh saya sudah biasa. Nah seperti itu nanti. Oleh karena itu, para pemirsa MTV, pendengar Pesada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, dalam zaman ya yang sudah serba sangat modern seperti kita sekarang, di mana kehidupan kita hampir semuanya ada di tangan kita melalui teknologi informasi, di mana keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan pun juga hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mampu menjaga diri kita? Bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan itu? Nah, maka tentu role-nya ya kita kembali pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada mata kita, pandangan kita untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada lisan kita untuk jangan ya lisan kita gunakan untuk keburukan-keburukan. Tahan lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang buruk. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada tangan dan kaki kita gitu. Ya, kalau mungkin dulu kita banyak dominan lisan, dan sekarang banyak tangan kita gitu kan. Mengakses, mengetik, membagi, ya, memposting dan seterusnya begitu. Maka ini tentu harus menjadi perhatian kita. Baik kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang menjadi satu hal yang urgen untuk kita lakukan. Kalau kita ingin selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah masih dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ujian kita, godaan kita tentang keduniaan tentu di sana banyak begitu. Tetapi ketika kita komitmen dengan petunjuk Allah, pasti Allah berikan jalan keluar dari segala problematika kehidupan kita gitu. Kenapa? Karena ketika Allah turunkan petunjuknya, sebagaimana Allah sudah tetapkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, karena Allah berjanji, maka barang siapa yang nanti kalau datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mau mengikuti petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasakan khauf dalam kehidupan ini, mereka juga tidak bersedih hati. Maka kuncinya adalah ayo kuatkan komitmen kita untuk tetap berada dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Insyaallah kalau kita mau ya
terus-menerus menghadirkan petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan kita, ya, membaca, mengkaji, mempelajari, merenungkan, memikirkan, begitu, maka tadi kita akan memperoleh ketenangan dalam kehidupan ini. Tidak terperdaya kemudian ikut-ikutan berlomba dalam keburukan di dalam kehidupan di dunia ini. Insyaallah Allah akan kuatkan, ya, berikan bimbingan kepada hati kita kalau kita ini berkomitmen untuk senantiasa berada di jalan-jalan Allah, sabar dalam menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan ini, begitu. Sehingga Allah akan turunkan petunjuknya kepada hati kita. Yakin kepada petunjuk Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti petunjuknya akan membawa kita kepada jalan-jalan kebaikan. Kalau larangan-larangan yang ditunjukkan oleh Allah kepada hambanya, kepada manusia, sejatinya, hakikatnya bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan keselamatan kita, hambanya, manusia ini, begitu. Kalau Allah cegah seseorang dari berlaku dusta, Allah cegah seseorang dari berbuat dolim, Allah cegah seseorang dari berzina, Allah cegah seseorang dari minum khamr. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk keselamatan, kebahagiaan dari hamba itu sendiri, gitu. Ketika kita menyadari itu, maka kuatkan hati untuk senantiasa berada pada jalan-jalan ketaatan kepada Allah, jauhkan diri sejauh-jauhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Ya, baik, insya Allah ada banyak pelajaran bagi kita semuanya, utamanya pemirsa dan pendengar yang nyimak pagi hari ini. Tentunya kita akan beri kesempatan dan siapkan pertanyaan Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, alhamdulillah Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa dan Anda saudara pendengar di gelaran Fajar Hidayah. Sekarang disiapkan saluran interaktif kami di 02716793000 atau WA call dan WA text di 08112553000. Sebelum ke penelpon, saya baca dulu ke WA yang sudah masuk ke redaksi kami. Ustadz, pertanyaan pertama dari WA Ustadz dari Pak Yudi yang ada di Madiun. Ustadz, dari Al-A'raf ayat 50 dan 51, saya menangkap bahwa orang kafir bukan hanya mereka yang di luar Islam, tapi lebih dari itu. Jazakumullah penjelasannya. Jadi kalau kita baca di surat Al-A'raf ayat 50 dan 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jadi penghuni neraka itu ya orang kafir, ya. Orang kafir itu ingkar, ya, menutup diri dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Orang kafir yang ada di neraka minta kepada penghuni surga untuk diberi bagian air atau rezeki yang Allah karuniakan. Maka ini dua-duanya, air atau rezeki, itu diharamkan untuk orang-orang kafir. Nah, ayat 51-nya Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Orang kafir itu seperti apa? Alladzina takhadu dinahum lahwaw wa la'ibau wa gharrathumul hayatud dunya. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, itu sebagai lahwan, sebagai apa? Main-main, sendau guru, gitu. Jadi orang yang beragama ning sebetulnya tidak tenanan dalam beragama. Kalau kita beragama, tentu menjadikan petunjuk-petunjuk Allah ini sebagai jalan hidup kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sami'na wa ta'na, kita ikuti, gitu loh. Nah, tetapi seperti tadi di awal sudah kami ceritakan bahwa dalam kehidupan di dunia kadang-kadang sesuatu yang melanggar, sesuatu yang
berada di larangan-larangan Allah kayaknya menyenangkan. Nah gitu. Nah orang-orang ini kemudian terperdaya kepada kehidupan dunia gitu loh. Jadi disampaikan di situ, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya, sehingga lupa kepada kehidupan akhirat. Jadi meskipun tata lahirnya mungkin dia menjadi orang yang beragama, tetapi hatinya, amalannya jauh dari orang-orang yang beragama. Bahkan kadang-kadang malah menghalang-halangi kalau agama itu mau ditegakkan, kalau agama itu mau diamalkan. Contoh misalkan orang munafik gitu kan. Orang munafik itu tata lahirnya itu orang yang beragama Islam. Fisiknya dia mengaku sebagai orang beragama Islam, tetapi hatinya ingkar, kufur. Bahkan pada munafik pada saat itu, kalau kaum muslimin celoko itu senang gitu loh, malah membantu orang kafir gitu. Ya, ketika kemudian orang diseru, diajak untuk kembali kepada ayat-ayat Allah, mendekat kepada Rasulullah, mereka menghalang-halangi gitu loh. Nah, orang-orang ini yang oleh Allah dikatakan, dikabarkan dalam ayat ini, orang yang menjadikan agamanya sebagai main-main, sendau guru, sebagai tameng saja untuk memperoleh keuntungan dunia, seperti itu gitu. Padahal hatinya tidak menjadikan agama ini sebagai jalan hidupnya gitu. Malah kemudian dia terperdaya pada kesenangan-kesenangan dunia. Hidupnya digunakan ya untuk bersenang-senang ya dalam kehidupan di dunia, kemudian tidak peduli lagi perintah Allah halal haram, yang penting dapat bagian, tidak peduli dosa, tidak peduli kebaikan, begitu ya. Hidupnya tenggelam dalam memperturutkan hawa nafsu, tenggelam dalam kecintaan kepada keduniaan. Beda dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman dalam hidup di dunia dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman itu ya supaya apa? Supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Maka orang yang beriman yang oleh Allah dibalas dengan surganya Allah, orang yang menjadikan dunia ini ibaratnya ladang, ya kebun untuk kemudian menanam tanaman-tanaman kebaikan, tanaman-tanaman amal soleh yang nanti akan dituai nanti di akhirat kelak, yang akan tuai diperoleh hasilnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuannya gitu, tetapi sebagai perantara yang akan menyampaikan kepada akhirat gitu. Sebaliknya orang yang disebut oleh Allah orang kafir dalam surat Al-A'raf 51, meskipun tata lahirnya dia ngaku beragama Islam, ya mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetapi dalam praktek hidupnya tidak menjadikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk hidupnya. Amalnya beda dengan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini menjadi peringatan buat kita hamba-hamba Allah yang mengaku beriman ini. Ayo perhatikan, apakah amal-amal kita sudah sebagaimana yang Allah perintahkan? Apakah kita sudah mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hidup di dunia itu bagaikan musafir saja yang sedang berteduh. Jangan lupa kamu punya tujuan di akhirat. Jangan kemudian terpedaya saking teduhnya tempat kita berteduh sehingga kemudian kita lupa untuk melanjutkan perjalanan, lupa berbekal. Nah, sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah. Takwa itu ada imannya kepada Allah, kemudian ada amal solehnya. Demikian Bapak ya. Ya. Pak Yudi yang di Madiun demikian. Kita lanjutkan untuk Anda yang sudah tergabung bersama kami baik di 6793000 maupun di 08112553000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah masuk. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa di mana menikah? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Pak Hadi Palembang. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya mau tanya nih masalah ini Pak. Ada seorang ayah, Islamnya Islam KTP, tidak pernah sholat, melainkan sholat di 2 hari raya. Dan zakat, berkali zakat di zakat fitrah. Sebagai contoh misalnya saya bisa mensolehkan anaknya. Lalu anak tersebut mendoakan saya. Ya Allah, berilah hidayah untuk orang tuaku. Lalu ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah dan selanjutnya. Benarkah doa anak soleh itu untuk saya, Pak Ustaz? Yang kedua, apabila saya meninggal, apakah mendapat aliran pahala dari anak soleh tersebut, Pak Ustaz? Karena ada Ustaz mengatakan bahwa bisa mendapat aliran pahala. Mohon cerahnya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu amal yang tidak putus pahalanya, dalam satu hadis dikatakan waladun solihun, anak soleh yad'ulahu, yang mendoakan orang tuanya. Nah, anak itu bisa jadi soleh dari mana? Nah, itu kan tentu dari kasab atau dari usaha orang tuanya itu. Dari orang tua yang bekerja keras, mencukupi nafkahnya, mencukupi pendidikannya, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Sejak kecil menjaga dengan kasih sayang, mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk taat kepada Allah dengan sholatnya, dengan dilatih zakat, dilatih infak, begitu sehingga ketika dia tumbuh dewasa betul-betul menjadi soleh, yang ketika itu maka kemudian dia sadar, saya bisa menjadi begini, paling tidak itu juga hasil karya kedua orang tua saya. Yang kemudian dia mengangkat tangannya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, memohonkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Seperti itu, Pak. Jadi prosesnya kan begitu gitu loh. Jadi tidak sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, orang tua yang tidak peduli kemudian tentang anaknya bagaimana, seperti apa akhlaknya dan seterusnya, kemudian tahu-tahu dapat kiriman ganjaran. Tidak seperti itu. Jadi apa yang kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, jaza itu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan berangkat dari amal orang lain, tetapi dari apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan gitu. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal soleh, dia akan dapat kebaikannya untuk dirinya. Barang siapa beramal buruk, ya dia yang dapat untuk dirinya gitu. Pada hari kiamat nanti seseorang tidak dapat menggantikan orang lain, ya, ndak bapak, ndak anak, semua Allah buat itu loh. Sehingga agama Islam, dinul Islam itu tidak hanya agama kata-kata saja, tetapi agama keyakinan, iman, dan amal gitu. Kalau kita tidak beramal, ya tidak mendapat bagian gitu. Nah, maka kalau misalkan tadi bapak kemudian punya anak melihat bapaknya, orang tuanya secara tata lahir beragama Islam, maka perhatikan konsekuensinya, amalnya sebagai seorang muslim seperti apa. Jangan sampai nanti sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50-51 tadi gitu. Kita jadi orang Islam tetapi hanya main-main saja, hanya sendoguru saja. Amal kita tidak mengikuti amal sebagai seorang muslim gitu. Maka kalau anak tadi cinta kepada bapaknya, maka bapaknya diajak, diseru, diingatkan untuk ketaatan kepada Allah, terutama sholatnya. Ya, kalau sebagai seorang muslim, sholat wajibnya apa? Sholat wajibnya bukan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sholat sunnah itu. Sholat wajibnya yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang muslim, yang Rasulullah katakan bahwa amal yang pertama kali dihisab nanti di sisi Allah adalah sholat, itu sholat 5 waktu gitu loh. Subuh,
duhur, asar, maghrib, isya itu. Nah, anak harus ngeretei orang tuanya, sabar mengajak orang tuanya untuk menunaikan sholat. Tunjukkan baktinya sebagai anak yang baik, anak yang taat kepada Allah dengan bakti kepada orang tua. Kemudian ajak orang tuanya supaya ke jalan-jalan keselamatan, yaitu taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi diajak orang tuanya untuk sholatnya dibetulkan. Sholat wajibnya itu Pak, bukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, menikah sholat sunnah. Sholat wajibnya itu sehari 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, dengan begitu itu wujud baktinya, wujud cintanya seorang anak kepada orang tua. Demikian Pak Adi di Palembang. Ya. Baik, demikian Pak Adi ya di Palembang. Kita berikan kesempatan selanjutnya, silakan di line interaktif kami 6793000 maupun 08112553.000. Kita sapa. Baik, kalau belum kita beri kesempatan, silakan. Oh ya, sudah ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak. Dari Abu Syuhada. Abu Syuhada, ya. Silakan Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, mohon tausiahnya di tempat tinggal ini. Ini ada seorang janda yang sudah berumur juga ditinggalkan suaminya. Di tempat kami ini hanya dialah yang dikategorikan sebagai seorang miskin gitu, yang kalau menurut ukuran agama kita bisa dibantu. Tapi si janda ini orangnya orang agama lain gitu, bukan agama Islam, tapi agama luar agama Islam. Jadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, kiranya kita yang mungkin ada sedikit yang punya harta sedikit, boleh nggak kiranya kita, apakah dibenarkan kita memberikan bantuan kepada beliau ini? Nah, beliau ini kan bukan orang Islam, tapi yang lain. Apakah kita diperbolehkan untuk memberikan bantuan, sumbangan atau sedekah kepada beliau ini? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Syuhada di Pontianak. Jadi dinul Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, syariat-syariat yang Allah karuniakan itu rahmat bagi seluruh alam. Alam itu ya alam manusia, alam hewan, alam tanaman, semuanya begitu. Tidak hanya khusus untuk orang yang mengaku beragama Islam saja gitu. Memang ketika di dalam wilayah kita, lingkungan kita, ada saudara kita muslim, mukmin yang kekurangan yang perlu dibantu, itu kewajiban kita lebih gitu loh. Karena kalau sesama mukmin, sesama muslim itu ada ikatan bahwa kita ini satu tubuh. Kalau ada saudara kita yang kelaparan, kita mestinya yang bertanggung jawab. Dosa kalau kita tidak perhatikan begitu. Nah, kalau di kampung kita kemudian ada warga masyarakat yang bukan beragama Islam, boleh kita santuni Pak gitu. Malah kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk menyantuni gitu. Menjaga kehidupan dari saudara kita sesama manusia itu satu hal yang dianjurkan di dalam agama kita. Santuni kalau memang sudah janda kemudian berusia lanjut itu mungkin dibuat ya santunan yang tetap setiap bulannya begitu. Jadi secara kehidupan dia tersantuni. Kalau secara akidah, kalau misalkan mau didakwahi ya, kita tahu bahwa jalan kebenaran itu adalah ketika seseorang beragama Islam, beriman kepada Allah, itu maka kemudian kalau beliaunya mau ya didakwahi, diseru untuk masuk Islam. Kalau tidak mau jangan dipaksa, karena Allah perintahkan la ikraha fiddin. Ketika dia tidak mau bukan berarti kemudian santunannya kita stop, kita hentikan, tidak, ya tetap disantuni gitu. Urusan dia dengan Allah, dia tetap dalam kekafiran, yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
begitu Pak, boleh disantuni. Bahkan mungkin kalau takmir masjid begitu tahu ya cara-cara kebersamaan. Kalau orang per orang menyantuni mungkin kan terasa berat. Tapi kalau dalam kebersamaan satu jamaah masjid, satu jamaah satu kampung itu menyantuni kan jadi terasa ringan. Nah itulah berkahnya kalau kita hidup dalam kebersamaan. Demikian Pak Abu Syuhada. Ya. Baik, dan pertanyaan dari Abu Syuhada sebagai penanya terakhir Ustaz pagi hari ini. Alhamdulillah. Di penghujung sebagai yang perlu kita garis tebalkan namanya Ustaz. Baik. Jadi kembali seperti tadi yang kami sampaikan, di zaman yang kalau bahasa Rasulullah zaman kerusakan, di zaman fitnah seperti ini, yang bahkan Rasulullah SAW kabarkan seseorang itu bisa saja di satu zaman itu ya pagi-pagi itu masih dalam keadaan beriman, tapi sore nanti tidak kafir gitu loh. Nah, pentingnya kita untuk tetap kokoh komitmen kepada dinullah, agama Allah. Betul-betul kita jadikan agama Allah itu jalan hidup kita gitu loh. Petunjuk-petunjuk Allah ini adalah petunjuk hidup. Bukan sekedar teori ilmu yang hanya jadi pengetahuan, tetapi ini sesuatu yang harus menjadi amal begitu. Sehingga kita nanti tidak jatuh kepada apa yang Allah ceritakan tadi di surat Al-A'raf itu. Kita mengaku beragama Islam, kita mengaku orang yang beriman, tetapi hanya kita jadikan sebagai apa? Tameng, sebagai olok-olok, sebagai sendaguro saja begitu. Tetapi dalam hidup amal kita beda dari yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Kalau itu yang terjadi, maka cita-cita kita, pengharapan kita untuk kebahagiaan di negeri akhirat tentu jauh ya. Tentu jauh, maka dikatakan tadi bahkan ya masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena kita dalam beragama ini ratenanan, tidak serius, tidak mau betul-betul menjadikan agama ini sebagai jalan hidup kita. Kita mungkin hanya mengambil sesuatu yang membawa keuntungan dunia gitu dalam beragama. Tapi kalau dalam beragama ada konsekuensi, misalkan kita harus berinfak, kita harus berzakat, nggak mau kita gitu. Kalau dalam beragama itu ada konsekuensinya, kita harus amanah, kita harus jujur, ya, jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, kita tidak mau begitu. Ya, tentu kita jadikan agama kita itu hanya sebagai tameng saja. Jangan ya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa beramal sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, sesuai dengan contoh-contoh dari Rasulullah SAW, sehingga ketika kita kembali kepada Allah dan kita yakinkan diri kita bahwa ada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh kebaikan-kebaikan, keselamatan, kebahagiaan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas banyak pelajaran pagi hari ini. Insyaallah kita bersama di kesempatannya. Insyaallah. Dan pemirsa, sampai di sini gelaran Fajar Hidayah menemani Anda semuanya. Dari studio saya Ali dan seluruh kerabat kerja mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.